mempunyai semua kerajaan lah gitu. Di pangeran Tapi ya lah. tapi yang kita soroti sekarang kan teman-teman Kristen tuh penyembahannya atau peribadatannya kepada Yesus. Yesus dia dalam pernah menawarkan minta apa saja dalam namaku. Hmm. Aduh. Tapi emang nggak ditulis, cuma sekiranya dia berkenan dia akan kasih, maksudnya minta apa saja kepadaku dalam Silakan, namaku kan. silakan saudara-saudaraku yang ini ya, yang menyambung silakan. Pak Wong, Bang Oreo, siapa? Bang Handi, Deng, silakan. Iya. Pak Ricagin. Mat kenal ya, Bang? Ya salam kenal. Oke. Suara Anda mantap kali ini. Apa ya namanya? Kecil. Enggak, bagus gitu. Oh. Dari Protestan apa Katolik, Bang? Katolik. Oh, Katolik. Kalau Katolik itu memang cenderung santun dalam berdiskusi. Tapi kalau diskusi tidak ingin mempengaruhi iman Anda kan gitu, Bang. Ya, iman Anda saja gitu. Oh. Tapi diskusi slow ya biasa aja gitu. Artinya apa ya? Anda mau menuhankan apapun ya itu urusan Pak Rica gitu kan. Yang penting adalah kita butuh kejujuran dalam diskusi memakai data saja. Boleh. Gitu ya, Bang ya. Iya. Kalau menurut kami berdasarkan data yang ada di Bible itu, pertama adalah Yesus Kristus atau Yeshua Mesias itu tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan atau sembahan. Tapi yang banyak dan berjubel datanya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ya memang ini seperti ibarat tuh anak, kayak misalkan kayak aku punya anak gitu, aku utus dia, kayak misalkan kalau di sini di bumi ini ada kerajaan Arab yang masih ada sama kerajaan Inggris ya. Misalkan dia ngutus Pangeran Charles lah, kamu ke sana. Dan itu dia selaku anak juga selaku utusan itu. Oke. Jadi kalau Bapak mengutus anak, bagus itu. Artinya karena Bapak ini tidak perlu dia pergi sendiri. Cukup merintah saja, dia kan maha kuasa. Dia bisa apa saja sesuai keinginan dia. Tapi dia tidak mungkin berapa saja melanggar daripada sifat-sifat dia. Contoh ya, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya, rupanya pun tidak bisa dilihat. Itu kan Tuhan Anda kan gitu ya. Oh iya, menurut Alkitab. Menurut Bible ya, 37 kan gitu. Nah kalau Tuhan bisa berwujud seperti manusia, itu melanggar pernyataan sendiri gitu. Artinya apa di sini, teman? Kalau sudah ada yang mengutus, pasti ada yang diutus. Dan pengutus dan diutus itu beda. Bapak dan anak, Anda dengan anak Anda beda. Pangeran dengan anaknya atau para pejabatnya yang diutus berbeda. Apa yang sama di sini? Yang sama adalah misi. Yang sama adalah tujuan. Tujuannya adalah kalau Bapak mengutus anaknya ke muka bumi, tujuannya pasti ada. Apa itu tujuannya? Aku dan Bapak adalah satu, bukan satu oknum, tapi satu tujuan. Tujuannya adalah untuk meluruskan, untuk mengajari domba yang hilang di Israel. Di situ saja poinnya. Apa di sana? Ajaran Nabi Musa yang dibengkokkan oleh kaumnya, datang Yesus Mesias diutus Bapak. Oi, bahasa sederhananya, luruskan mereka. Ini data yang kau pakai. Yohanes 17:8. Segala firman telah aku terima, kusampaikan kepada mereka secara oral, bukan secara tekstual. Yesus mengajar berdasarkan landasan Taurat. Berdasarkan landasan 10 perintah Tuhan. Berlaku di zaman itu. Jadi sekali lagi teman, Pak Richard, Bapak dan Yesus, pengutus dan diutus itu berbeda. Diutus tidak boleh dituhankan. Diutus ini tidak boleh disembah. Tapi yang disembah atau yang dituhankan adalah Bapa di surga
yang mengutus anaknya yang namanya Yesus. Kira-kira begitu. Oh, saya nangkep. Nangkep, ada komentar nggak Bang? Sih balik lagi ke iman masing-masing ya. Kenapa kita ibarat tuh seperti menyembah, itu sebenarnya bukan menyembah sih, itu tuh kita cuma menjalankan kayak seperti tugas yang ditawarin Yesus loh, minta apa saja dalam namaku. Itu yang biasa dilakukan itu sehari-hari ya, seperti itu. Ya minta lewat anak, nanti kan dia akan minta kepada Bapa lah. Intinya gitu pemahamannya. Jadi kita menjalankan apa yang ditawarkan Yesus, minta apa saja dalam namaku. Nah, itu sih. Kelihatannya memang seperti menyembah, tapi cuma ada satu apa kayak seperti ada gambaran lah. Nah, masalah tadi dibilang kok Bapak digambarkan sebagai sosok manusia. Nah, itu aku ambil dari kitab Kejadian. Ibarat seperti pelukis, dia mau menggambar rupanya dalam lukisan itu, dalam kertas itu kan. Kalau memang si pelukis itu wujudnya berupa domba, yang pasti yang digambarkan di kertas itu domba gitu Mas. Tapi kalau memang yang dia manusia wujudnya, pasti yang digambarkan di kertas tuh pasti manusia wujudnya. Rupanya sama dengan pelukis. Itu sih yang ku tanggapin sih. Oh iya ya teman. Oke. Ya begini ya Bang ya. Anda tadi kalau nggak salah ya, Anda mengutip Yohanes 14, 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini ada ku huruf besar semua, ada juga Bapa. Yang mana Bapa, yang mana Yesus nih. Silih berganti nih. Yesus huruf besar, anak huruf besar, Bapa huruf besar, tidak ada K-nya, dan seterusnya. Nah ini membingungkan orang-orang yang bisa terdoktrin terlalu akut gitu. Mari kita buka, mari kita belah gitu ya. Kalau Anda mau meminta kepada Bapa, bukan menyebut nama Yesus. Kecuali kalau kami umat Islam itu bersolawat, ya boleh. Dengan Yesua Amasya kami diberi pengajaran, kami mengerti akan kitab suci. Kami mengerti yang dimaksud Yesus adalah sembahlah Bapa satu-satunya yang benar itu. Itu baru benar atas nama pengajaran Yesus, nggak apa-apa menyebut nama dia. Tapi kalau mau meminta kepada Sang Pencipta, Yesus sampaikan doaku kepada Bapa. Yesus bukan maklar doa, tapi pengajarannya itu dipakai sebagai landasan untuk berdoa beribadah di zaman itu. Artinya tanpa Yesus di zaman itu tidak ada guru. Karena kekosongan kepemimpinan setelah nggak ada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Yesus diutus menjadi guru, ya mintalah atas nama dia atau atas nama pengajaran dia. Supaya di zaman itu Anda bisa masuk surga. Kalau ada orang-orang Bani Israel mengingkari Yesua Amasya di zaman itu, dijamin neraka tempatnya. Sesuai pengajaran Yesus. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Kalau kau nggak mengikuti ajaranku, kalau kau nggak mengikuti apa yang telah aku sampaikan, kamu akan tidak selamat. Itu artinya. Nah kalau Anda tadi mengungkit ada 3 orang menemui Abraham, itu adalah gambaran Tuhan di Kejadian 18:1-33. Itu bukan Tuhan Bang. Itu malaikat datang berbentuk manusia sebagaimana dia diyakini oleh Yudaisme. Bukan Tuhan yang turun menjadi manusia, bersoal jawab tentang Abraham, dicuci kakinya, dijamin makannya, diintip oleh Sarah. Karena memang Abraham waktu itu minta doa untuk diberi keturunan. Habis itu selesai persoalan, selesai dialog, ketiga malaikat ini berpisah dalam langkah untuk apa? Membasmi Sodom Gomora. Harus baca Bible Bang. Kami ini paham semua itu. Apa yang ada di Bible itu. Intinya adalah bedakan antara pengutus dan diutus. Itu aja dulu Bang standarnya. Terima kasih. Aku tambah dikit ya Bang sebelum ke Bang Richard ya. Di sini di Matius 6 ya Bang ya. Tetapi jika kata Yesus ya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu.
Dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Ini pengajaran Yesus ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, karena engkau yang punya ini dalam kurung ya, nggak usah saya baca karena di tengah ada tambahan ya gitu ya. Yesus mengajarkan cara berdoa itu yang meminta kepada Bapa, Bang. Silakan lanjut. Terima kasih. Ya, iya, maksudnya itu kan doa anak kepada bapaknya ya, maksudnya doa seperti itu. Maksudnya nggak ada yang dipersoalkan itu dalam doa itu, Bu. Pertama dia muji dulu bapaknya, kan seperti yang dilakukan malaikat-malaikat juga di surga, kan muji Tuhan dulu. Habis itu dia baru ucapin permintaannya ke bapak. Ibarat sopan dulu lah, pembukaan dia muliain bapaknya, habis itu baru minta permintaan. Nah, itu aja sih tanggapanku sih kalau dalam doa itu. Menurut Anda, Bro, pengutus dan diutus sama atau beda, Bro? Coba to the point dulu deh. Dalam untuk apanya dulu nih? Dalam konteks apa? Kalau memang untuk dari segi dia punya kerajaan, misalkan di kerajaan Inggris itu kan, kalau emang dia kalau untuk maknanya yang penghuni, misalkan kerajaan Inggris ada rumah nih. Penghuni kerajaan itu bisa dikatakan ya, misalkan kayak ada raja, anak, pangeran, dan hamba-hambanya ya bagiku sama. Itu penghuni kerajaan. Tapi kalau dalam konteks individu, jelas ya dia berbeda ya. Kita lihat dulu konteksnya apa dulu ini. Oke. Gini, Bu, saya kasih analogi sederhana aja dulu ya sebelum masuk ke teologisnya. Saya bos, pemimpin perusahaan. Saya sibuk dan saya yang berkuasa di perusahaan. Saya membuatkan SPJ, surat perintah jalan, kepada Alek. Alek, ini SPJ lu ke Makassar. Alek jalan menjalankan perintah ini dari bos saya, contohnya gitu ya. Alek dengan saya itu berbeda pribadi. Hakikatnya sama manusia, pribadinya sidik jarinya beda. Yang sama adalah misi yang ingin dicapai di dalam surat perintah itu. Ada yang ingin dicapai, persamaannya di sana. Kenapa? Ya, tugas itu harus dilaksanakan sesuai kehendak saya. Gitu ya. Dan itulah yang dilakukan Yesus di muka bumi, mengikuti kehendak perintah Bapa. Kalau boleh bertanya, apakah pribadi Yesus dan pribadi Bapa itu sama atau beda, Bro? Atau saya ulang, apakah pribadi Yesus, apakah pribadi Bapa, apakah hakikat Yesus, apakah hakikat Bapa itu sama atau beda, Bro? Ini aja dulu, sederhana, silakan. Tetapi ini aku jawab bukan mewakili Kristen apa Katolik ya, ini menurut enggak, santai aja, santai. Jadi jangan jawabanku tuh sangkanya mewakili mereka gitu, enggak. Ini pemahamanku itu pribadi pure-nya Yesus berbeda, tapi berbedanya tuh cuma paling berapa persen. Ya kan namanya juga anak sama bapak berbeda lah pribadinya. Tapi untuk yang mayoritasnya itu, yang dominan itu mereka berdua tuh sama pribadinya. Bagaimana, Bro? Jawabku. Masuk akal apa? Kurang. Kalau menurut saya, kalau persamaan pribadinya tidak ada persamaan pribadi. Jawaban Anda ada sedikit benarnya, cuman masih dalam keraguan karena menjawab itu tidak boleh abu-abu, harus black or white gitu ya, hitam dan putih. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Nggak boleh abu-abu dalam hal akidah, dalam beragama itu. Yang jelas hakikat Yesus dan Bapa itu beda sekali gitu. Hakikat apa sih artinya? Hakikat itu adalah inti dasar atau keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya Yesua Mesia, keadaan sesungguhnya Bapa itu sangat berbeda. Yesua Mesia itu dilahirkan oleh Bunda Maria, dia berbentuk manusia. Keadaan yang sesungguhnya Bapa yang di surga itu tidak punya fisik. Menurut keyakinan Anda dia hanya roh. Jadi sangat jauh berbeda.
Itu nggak boleh abu-abu di sini. Kalau ini Anda tidak abu-abukan, Anda memilih dan Anda membuka cakrawala berpikir Anda keluar dari doktrin itu, saya yakin Anda orang bijak. Iman itu boleh, tapi mari bijak. Apakah rasional, apakah logis atau tidak. Sekali lagi bro, jangan abu-abu. Kalau sudah berpendapat beda ya sudah, jangan disamain lagi. Masalah hakikat, masalah pribadinya. Coba sekali lagi diulang bro. Apakah pribadi Yesus dan pribadi Bapa sama atau beda? Silakan. Untuk hal itunya kan aku udah bilang mayoritas mereka sama. Untuk dalam segi inti-intinya tuh sama. Tapi kalau dalam segi keinginan yang lain ya ada berbeda. Tapi nggak banyak sih bro. Ini sih pemahamanku doang. Oke. Kalau mayoritas sama, apanya yang sama? Untuk masalah oknum dulu ya. Ini belum pengajarannya dulu nih. Kita belum masuk ke pengajaran, dua hal yang berbeda. Contoh misalnya ya, saya sama Anda itu hakikatnya sama manusia. Tapi sidik jarinya beda. Itu jelas itu. Tidak ada sidik jari manusia yang sama. Kalau kita memasukkan kepada antara Bapak dan Yesus, kita analogikan ke sana ya persis sama. Artinya apa? Bapak itu beda, Yesus ya beda. Tidak ada persamaan di sana dalam bentuk person ya. Kalau kita mau berbahasa sederhana. Oh wujud, tapi wujud, kalau wujud tapi berbeda. Bapak itu Tapi kalau bukan. untuk- Kenapa bang? Kalau wujudnya berbeda, tapi kalau untuk pribadinya bagiku mayoritas sama mereka. Cuma beberapa persen aja yang berbeda yang membedakan itu. Ibarat inti jiwanya lah. Tapi kalau emang wujud ya jelas aja berbeda. Udah bapak sama anak kan udah ada dua objek itu. Oke, ini udah mulai jujur. Jadi pribadinya berbeda Bapak dan Yesus. Nah saya edukasi dikit boleh ya. Nah kalau sudah diakui pribadinya berbeda, oknumnya berbeda, Yesus itu punya fisik, Bapak itu tidak bisa didengar suaranya, Bapak tidak bisa dilihat rupanya. Artinya Bapak di surga tidak mempunyai fisik. Jadi sangat-sangat jauh berbeda. Apanya sih yang sama? Menurut Anda ya, mari kita cek pengajarannya. Bapak begini di surga. Ya. Apa yang diucapkan Yesus itu bukan dari karangan Yesus. Apa yang diucapkan Yesus mengajar di muka bumi bukan hasil daripada dia sekolah, Kak. Tapi Yesus itu menerima firman. Segala firman yang kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8 kira-kira begitu sederhananya. Jadi persamaannya adalah Bapak memberikan tugas. Apa yang ingin dicapai persamaan di sana? Supaya kaumnya Yesua Amasia ini terbebas daripada hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Itu persamaannya. Persamaan dalam ingin dicapai. Seperti tadi bos sama anak buah. Apa yang ingin dicapai? Ya harus sama. Tidak boleh membangkang utusan itu. Jadi Yesua Amasia itu berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi kehendak Bapa dimasukkan ke dalam Yesus, Yesus bekerja atas kehendak Bapa. Itu persamaannya di sana. Tapi kalau oknumnya ya berbeda. Nah kalau ini Anda sudah bisa paham, semoga kedepannya lebih baik. Kira-kira begitu. Oke. Gimana bro? Jelas? Cukup jelas sih dari keterangan Handi. Ya kalau begitu ya silahkan di restart lagi doktrinnya Anda ini. Saya nggak maksa bahwa ya kembalikan Yesus sebagai utusan Tuhan, memberi Anda pengajaran bagaimana menyembah Tuhan, memberi Anda pengajaran bagaimana hidup yang baik, memberi Anda pengajaran bagaimana cara berdoa kepada Tuhan. Karena Yesus hanya mengajar 3 tahun setengah, syariatnya juga belum lengkap. Kalau Anda ingin bergerak di situ dulu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan menuhankan Yesus, karena Yesus hanya utusan. Yang berhak disembah adalah yang mengutus Yesus. Ini dulu. Kalau stepnya udah di sini dulu, nanti melangkah ke berikutnya menjadi syariat yang lengkap seperti apa. Semoga Anda bisa menerima ini. Begitu brother. Siap. Oke, semuanya aku pamit turun dulu, ada urusan soalnya. Tapi tolong ya dicermati, jadiin PR lah bro. Ini renungan loh. Ini hidup cuman sekali loh ya. Hidup cuman sekali loh. Jangan sampai menyesal seumur hidup. Bukan saya pengaruhi Anda, tapi ini ikuti benar-benar pengajaran Yesus sebagaimana Yesus waktu di bumi memberi contoh. Dia berdoa kepada Bapaknya. Waktu disalib, dia berdoa begini, andaikan cawan ini berlalu dariku gitu.
Bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Jadi semua yang ada dilakukan Yesus itu kehendak Bapa. Dan ingat terakhir nih, Matius 7 21 sampai 23. Kalau ingin selamat menurut Yesus ikuti kehendak Bapa di surga gitu ya. Jangan memanggil aku Tuhan Tuhan. Jangan bermukjizat demi namaku. Mengusir setan demi namaku dan lain-lain demi namaku. Yesus berkata di 7:23, "Enyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Jadi Yesus nanti itu akan memberitahu kepada Anda, kapan saya mengatakan diri saya Tuhan, sedangkan saya bertuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Yang mudah-mudahan ini menjadi PR buat Anda. Besok-besok kalau ingin bertanya lagi, ya silakan masuk kemari. Tapi saya nggak maksa Anda loh ya. Ini hanya Siap, edukasi dan berbagi. Tenang. Thank you, brother. Oke, thank you juga bro. Oke, thank you semuanya. Aku pamit turun dulu. Bye-bye. Bye-bye. Sayang, singkat banget ya, teman-teman ya. Kalau berlama-lama enak tuh. Empuk gitu. Ya, apa ya, dia punya perasaan, kolbu dia itu amat ya, apa ya, kata orang, rendah ya, merendahkan diri sesuai untuk belajar. Ya, empuk tadi diskusinya gitu. Ya, beda memang kalau Katolik sama kelompok Martin Luther beda banget. Pola diskusinya, pola narasinya. Kalau Oten Martin Luther ini orangnya keras kepala gitu, udah keras kepala, ngeyel, hidup lagi gitu kan. Itu Bang. Kemana dia bang? Turun. Bukan minta izin turun, dia ada aktivitas. Jadi memang betul Pak Bipang ya, bahwa untuk Martin Luther kan memang dia itu keluar dari Katolik karena dia protes. Namanya juga Protestan, dia protes gitu ya. Betul. Terus dia mengurangi kitab dari 73 menjadi berapa? 66 ya? Ya, 66. Iya. 66. Dia kurangi. Apa itu dia kurangi adalah nggak usah dijelaskan di sini. Nanti melebar kemana-mana. Nah, protesnya ini masuk juga ke Nusantara. Nah ini setelah Martin Luther protes begitu, terprotes lagi di dalam negeri. Apa itu? Ini serius gitu lah. Mereka sekarang ya cakar-cakaran juga antar mereka yang sering kita disuguhkan dengan tontonan gratis gitu ya. Bagaimana Herdi dan kawan-kawan menghajar terhitung gitu. Protes lagi mereka. Betul. Kan gitu. Ya mereka sebenarnya ini mestinya mikir gitu loh. Kenapa terjadi demikian? Karena ya SOP dari Yesus itu, SOP nih ya, operasional atau sistem operasional ya, standar operasional prosedur. Ya, standar operasional prosedur yang dilakukan Yesua Mesia itu dikonsilikan, ditambahkan gitu. Kenapa nggak ngikutin aja gitu loh? Itu sih sederhananya teman-teman. Pak Tarigan, selamat pagi. Selamat malam. Malam. Selamat apa sih ini gelap ini, Pak Tarigan? Selamat siang. Oh siap. Waduh, saudara kita masuk nih. Rusia menolak klaim kepemilikan China atas Oh ya, apa ini kepemilikan China ini? Jangan ada suara lain dong, Pak Tarigan. Dikecilin lah suara TV-nya di belakang. Gimana Pak Tarigan? Kabar saya bagaimana? Kabar baik-baik, Pak. Aduh, tahu juga nih kabarku nih. Iya. Gimana Pak Tarigan? Mengenai akidah Bapak dan Yesus ini, topiknya nih, Bapak dan Yesus sama menurut Anda? Sama, satu. Sama atau satu? Satu. Beda nggak atau sama? Sama, Pak, sama. Samanya yang mana Bang? Kan gini Bang, Yesus itu kan punya fisik Bang, Bapak tidak punya fisik, kok sama? Kalau dia masih di surga dibilang Bapa karena dia belum bisa waktu dia di surga dipanggil Bapa, tapi ketika dia jadi Tuhan Yesus, dia anak manusia disebut dengan anak gitu perbedaannya. Oh, iya. Namanya aja yang beda, orangnya sama.
Oh, ini Oneness ini Pak Tarigan ini. Kalau oneness itu sama Tritunggal sebenarnya artinya sama aja itu Pak. Cuma pengertiannya dibeda-bedakan biar banyak channel gitu aja nih. Sebenarnya artinya sama aja. Biar banyak yang mau dibahas kan gitu. Iya. Ah, Biar kalau ramai. oneness pemikirannya yang di atas itu Iya. eh, di atas Tuhan Allah, baru di bawah Yesus. Yang di atas pun Yesus, Tritunggal pun gitu juga. Sama Tritunggal pun dipanggil yang di atas itu roh katanya juga. Jadi sama aja. Oh, biar rame penuh entertainment punya channel ya, belagak-belagak Iya, dibedain Pak, tapi namanya sama kan. gitu ya. Nah, namanya kan biar kalau apa lagi nanti dibahas Pak gitu. Iya. Nggak ada yang mau dibahas kalau nggak dipisahkan. Mantap nih Pak Tarigan. Biar punya bahan diskusi gitu ya. Ah, itu sebenarnya samanya itu, tapi nggak ada yang dibahas nanti gitu. Tapi persoalannya Pak Tarigan, kalau ini dijadi entertainment, nanti gimana orang yang mendengarkan? Mau milih yang mana? Artinya terbelah juga jadinya Pak di Indonesia gitu. Tapi kan YouTuber nggak bisa disamakan Pak. Tapi kalau kita tengoklah sekarang PGI sama KWI kan nggak pernah membahas itu Pak. Kalau cuma yang membahas itu hanya YouTuber aja kan. Kalau di PGI kan nggak pernah dibahas juga. PGI kan bukan urusannya itu. PGI kan Itu urusan maksudnya. gereja. Jadi sekarang kalau gerejanya pun Pak, di dalam pemikiran di dalam satu gereja itu pun ada yang pemikiran seperti Oneness, ada pemikiran seperti seperti Tritunggal. Tritunggal. Nah, nggak ada istilahnya ini gereja Tritunggal, ini gereja Oneness gitu, karena kan pemikiran kita kan berbeda-beda, apalagi kita sebagai manusia memikiri kuasa Allah. Jadi pemikiran itu berbeda kan gitu. Pak Tarigan, kalau boleh nggak saya berbagi untuk menyederhanakan? Boleh nggak Pak? Iya. Ya oke, saya sederhanakan saja sebagaimana pengajaran Yesus Mesias di muka bumi. Begini Pak, Bapak di surga itu berfirman. Firman ini isinya perintah. Isinya kuasa Bapak dibawa oleh Gabriel menemui Maria. Kemudian Maria menjawab, mana mungkin aku punya anak, aku ini tidak punya suami. Apa yang terjadi? Perintah yang dibawa Gabriel bersumber dari Bapa, benar-benar Bunda Maria mengandung. Lahirlah Yesus. Begitu ya Pak ya? Oh, kalau itu Pak, itu namanya itu firman Tuhan menjadi manusia gitu. Iya, jadi saya ulang ya, Bapak berfirman di surga nih, gitu ya. Ya. Firman ini yang dibawa oleh Gabriel menemui Maria, kan gitu ya Pak? Nah Maria Kalau hamil. pengertian firman ini Pak, kalau bahasa Indonesianya Apa, Pak? pengetahuan Allah gitu, pengetahuan firman situlah semua, itulah Yesus itu gitu. Kalau kita bahasa Indonesia firman itu kan cuman perkataan kan gitu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa aslinya, kalau ke bahasa aslinya enggak. Gak bisa Pak, kita ini orang Indonesia, jadi jangan pakai internet sendiri, nggak bagus lah buat kamu sendiri gitu ya. Karena gini Pak, kadang-kadang bahasa Yunani masukkan ke bahasa Indonesia nggak ada bahasa Indonesianya gitu. Firman itu bukan bahasa Yunani Pak, logos. Enggak, logos Logos. itu kan Pak, logos itu pengertiannya 3, bukan cuman firman. Logos itu bisa juga dibilang pengetahuan Allah, bisa juga gitu. Kalau logos itu. Oke, kalau pengetahuan Allah itu oke lah, saya ikuti dulu ya. Cara Anda nih biar nyaman. Kalau pengetahuan Allah keluar dari Allah gitu, apakah setelah keluar telah menjadi sesuatu pengetahuan itu? Apakah Allah itu sendiri? Enggak Pak, kan Allah Enggak. itu roh. Oke. Roh itu di mana-mana ada gitu. Oke. Roh di mana-mana ada gitu. Oke, kalau gini Bang, Pak Tarikan. Kalau saya ikuti Anda, kalau pengetahuan Allah itu keluar menjadi logos, terus logos ini berubah menjadi matahari, contohnya ya. Ya. Apakah matahari ini adalah Bapak? Kalau gitu, kalau logos berubah jadi matahari, apalah matahari ini adalah Bapa. Kan pengetahuan Pak jadi matahari. Apakah matahari itu adalah Bapak? Iya, bisa juga dibilang Bapa, tapi bisa juga dibilang pengetahuan Bapa itu ketika dia di surga Pak, itulah dibilang Bapa.
Saya kasih Sorry contoh dulu Pak. sederhana. Sorry dulu Pak, aku lagi kerja pula ini lagi. Waduh, saya Lagi ada contoh langganan. satu lagi Pak, contoh Pak. Ya ya. Saya Handi Selebes nih akan menciptakan mobil. Apakah mobil itu adalah saya? Kalau Bapak menciptakan mobil enggak? Kalau Bapak menciptakan mobil adalah enggak. Tapi kalau Oke. saya Kalau Bapak di surga menciptakan matahari, apakah matahari itu adalah Bapak? kalau menciptakan enggak Pak, tapi kan itu tadi firman gitu, Oke, firman. ya. Jadi kalau Bapak itu menciptakan dengan pengetahuan Bapak di surga, Bapak kan tadi saya ikuti logos pengetahuan Bapak. Pengetahuan ini menciptakan matahari, jadi itu matahari. Apakah pengetahuan Bapak telah menjadi matahari ini masih Bapak itu matahari atau bukan? Maksudnya tadi kan Pak, kalau masalah itu kan roh Allah itu yang menjadi manusia, bukan pengetahuan itu, roh dari Allah itu gitu Pak. Oke, Bunda Maria mengandung itu atas pengetahuan Bapak atau pengetahuan siapa? Bapak lah Pak. Dia sendiri yang datang, roh itu Oke. sendiri yang datang ke Bunda Oke. Maria gitu. Oke, kalau pengetahuan Bapak, Bunda Maria mengandung, apakah yang dikandung Bunda Maria adalah Bapak? Sebenarnya bagian daripada itu, tapi karena dia di dalam dunia bisa dinamakan dengan Yesus. Sorry dulu Pak, aku lagi kerja ini Pak, lagi datang langganan. Iya Pak Tarigan, wah lucu nih Pak Tarigan. Oke Pak, besok datang lagi aku Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Tarigan. Makasih Pak. Aku sering nengok memang ke sini ya. Oke Pak, makasih. Iya, makasih Pak. Jadi saya ikuti Pak Tarigan. Kalau logos itu pengetahuan Bapak, ya is oke, saya bikin nyaman. Nah kalau pengetahuan itu Bapak ini menjadi matahari, ya matahari itu bukan Bapak. Saya ikuti cara dia. Pengetahuan Bapak sehingga Bunda Maria mengandung, ya bukan Bapak yang dikandung. Artinya disederhanakan aja lah, bahwa Bapak di surga itu tinggal berfirman. Pengetahuan lah, ikuti cara dia. Nah isi firman ini adalah pengetahuan Bapak yang dia maha kuasa, ingin menjadikan sesuatu, ingin mencipta. Baik menciptakan Adam tanpa ayah ibu, baik menciptakan Yesua Mesia tanpa ayah. Kecil itu, alam semesta aja diciptakan tanpa bantuan siapa-siapa. Berfirman tinggal berpengetahuan sesuai ala Bapak tadi gitu, sesuai cara Bapak. Jadi apapun yang Anda lakukan, metode apa yang Anda pakai, saya sederhanakan, saya ikuti metode itu, semoga teredukasi gitu. Ya begitu cara mengedukasi teman-teman Kristen supaya terbuka cakrawala berpikirnya. Pengetahuan Bapak, firman Bapak, logos Bapak, dibawa Gabriel, Bunda Maria hamil, jadi Yesus. Yesus bukan Bapak. Karena hanya pengetahuan. Efek dari pengetahuan itu terciptalah Yesus. Tapi kalau Anes ya Bapak itu Yesus sendiri ya monggo saja. Kalau Tritunggal enggak, bagian. Tiga pribadi satu hakikat kan gitu. Ya is oke lah. Mari kita diskusi baik-baik saja. Itu dari saya, haus juga nih. Tidak ada oten lagi gitu, Bunda Rama. Saya istirahat gimana? Iya, belum ada ini, Deng. Cari-cari dulu. Padahal sederhana loh tadi, bagus loh tadi ini Pak Tarikan sama Pak siapa tadi yang Katolik. Cakep itu. Iya, Mudah-mudahan jadi pekerjaan rumah deh, bisa introspeksi diri, merefleksikan diri bahwa utusan itu pasti ada yang mengutus, yang disembah adalah pengutus, yang diikuti cara menyembahnya apa yang diajarkan oleh yang diutus. Tapi sayangnya Yesua Mesias diutus kepada Bani Israel saja, bukan diutus kepada Indonesia. Di sana mereka sering mengatakan, jadikanlah bangsa muridku, pergilah ke seluruh dunia. Ya bangsa murid Yesus nggak ada bangsa Indonesia, bangsa murid Yesus yang berpencar ingin dikembalikan. Nah ini nanti akan panjang ceritanya. Terima kasih buat